Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Vitasari, absen 22 dari kelas 12 IPS 9. 1. Jelaskan faktor penyebab berakhirnya setiap kabinet. 1. Kabinet Nasir. Karena menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut cabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. 2. Kabinet Sukiman. Akibat dari ditandatanganinya persetujuan bahwa ekonomi dan persenjataan dari Amerika kepada Indonesia. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Alisera Srimujoyo. NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin menyerahkan mandatnya karena presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilu. Yang keenam, Kabinet Alisera Srimujoyo. Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Yang ketujuh, Kabinet Juanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Yang kedua, A. Jelaskan proses persiapan dan pelaksanaan konferensi tersebut. Gedung dana pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang keperluan transport, dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, 20 bus dengan jumlah 230 supir. Dalam kesempatan memeriksa persiapan-persiapan terakhir di Bandung, Presiden Republik Indonesia Soekarno meresmikan penggantian nama Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka. Pengganti nama tersebut dimaksudkan untuk lebih menyemarakan konferensi dan menciptakan suasana pada tanggal 15 Januari 1955. Surat KAA dikirimkan kepada kepala pemerintah negara Asia dan Afrika. Negara yang menolak undangan itu adalah Federasi Afrika Tengah, karena memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahannya. Sebagian besar delegasi peserta konferensi tiba di Bandung lewat Jakarta tanggal 16 April 1955. B. Sebutkan negara-negara pelopornya. 1. Alisera Srimujoyo Indonesia. 2. Jawaharlal Nehru India. 3. John Kotlawala Sri Lanka. Keempat, Muhammad Ali Bogra Pakistan. Kelima, UNU Myanmar. C. Tuliskan hasil KAA. Yang pertama, menghormati hak dasar manusia. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial bangsa-bangsa. Ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku. Yang keempat, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Yang kelima, tidak melakukan intervensi. 3A. Jelaskan pelaksanaan dan hasil pemilu pada saat itu. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPRD. Pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk memilih badan pembuat Undang-Undang Dasar. B. Apakah yang dimaksud konstituante? Sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan UUD sementara 1950. C. Mengapa pemilihan umum perlu memilih anggota konstituante? Karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati Undang-Undang Dasar yang tetap dan masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tugas konstituante ini adalah menyusun undang-undang baru pengganti Undang-Undang 1950 ini. 4.1. Jelaskan tentang pasukan Garuda 1. Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamai di negara lain. 2. Mengapa Indonesia mau memenuhi pemerintahan PBB? Karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan sesuai dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kelima, Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1917 oleh Perdana Menteri Indonesia. Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.